Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah, tentu kesyukuran yang selayaknya kita selalu panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, yang telah dianugerahkan kepada kita. Termasuk alhamdulillah pada hari ini kita oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kemampuan untuk mengadakan sebuah kajian yang insya Allah apa yang akan kita pelajari pada kajian-kajian seperti ini sangat bermanfaat sekali. Khususnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sirah atau perjalanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, sahabat yang akan kita bawakan kisahnya pada pertemuan ini adalah seorang sahabat yang amat mulia yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Barangkali oleh sebagian kita atau pada sebagian kita, nama Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah nama yang sangat asing sekali di antara sekian nama sahabat-sahabat Nabi SAW. Tetapi apabila kita meniti atau bagaimana kita setelah mempelajari kisah beliau yang amat mulia ini, niscaya kita pun akan tertegun dan kita pun layak untuk bagaimana bisa meneladani sahabat yang mulia ini. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di usia sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab ini, yang begitu masih muda beliau sudah dalam posisi masuk Islam. Hatinya penuh dengan cahaya Islam, hatinya penuh dengan cahaya hidayah. Dan pertama kali diceritakan bahwa beliau ketika bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu kenal, begitu melihat, begitu bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai beliau merelakan diri untuk menjadi seorang pelayan bagi utusan Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Sehingga kemanapun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada, maka seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab itu pasti ada sisinya. Beliau membantu, melayani semua apa yang dibutuhkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang harinya, sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholat isya, kemudian beliau pun kembali ke rumahnya. Namun acap kali Rabi'ah bin Ka'ab ini, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya untuk istirahat malamnya, Rabi'ah bin Ka'ab merasa bahwasanya dirinya ingin tetap bagaimana bisa memberikan khidmahnya, pelayanan terbaiknya kepada Rasulullah SAW. Terlintas di pikirannya, bagaimana seandainya Rasulullah SAW di malam hari memiliki suatu keperluan dan kebutuhan, kemudian dia tidak ada, maka dirinya pun tetap berada di sisi Rasul SAW dalam bentuk lain. Kalau di siang hari sampai di waktu isyanya, beliau betul-betul di sisi Rasul SAW dari sisi fisik. Tetapi ketika Rasul SAW sudah masuk rumah, hatinya selalu bersama Rasul, dan fisiknya dia juga curahkan untuk khidmah Rasul SAW dalam bentuk lain. Apa? Beliau berjaga di depan rumah Nabi SAW. Karena
tadi beliau ya khawatir jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di malam harinya membutuhkan sesuatu, nah kemudian dia tidak bisa berkhidmah dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimanakah seorang Rabi'ah bin Ka'ab yang begitu cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu besar pengorbanan beliau untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah kebiasaan beliau yang patut untuk dicontoh, selalu ingin memberikan balasan yang terbaik. Beliau ingin memberikan balasan yang lebih baik apabila ada seseorang yang memberikan kebaikan kepada beliau. Begitu juga kepada Rabi'ah bin Ka'ab yang sudah memberikan banyak pelayanan, memberikan khidmahnya, selalu membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyiapkan apa yang diperlukan oleh beliau. Maka Rasul pun ingin memberikan balasan kepada Rabi'ah bin Ka'ab ini. Maka suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab, ya, meminta agar menyampaikan apa yang diinginkan Rabi'ah bin Ka'ab dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan permintaan itu. Maka dipanggillah Rabi'ah bin Ka'ab dan diminta agar Rabi'ah bin Ka'ab ini menyampaikan apa yang dia inginkan. Ketika mendengar permintaan Rasul seperti itu, Rabi'ah bin Ka'ab menjawab, "Berilah waktu kepada saya, wahai Rasul, agar saya memikirkan apa yang akan saya minta dari engkau." Akhirnya Rasul pun memberikan waktu kepada dia untuk berpikir. Rabi'ah bin Ka'ab, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, beliau adalah salah satu dari sekian sahabat yang dalam kehidupan serba kekurangan, sehingga beliau pun tinggal bersama sahabat-sahabat fakir yang lain di masjid Nabi SAW yang selanjutnya dikenal dengan Ahlus Suffah. Ketika mendapatkan tawaran dari Nabi SAW agar menyampaikan permintaan apa yang ia inginkan, kemudian Nabi SAW akan memberikannya, di dalam hatinya berkecamuk. Pada situ hatinya membisikkan. Dalam kondisi yang miskin itu, ada bisikan kepada dia agar dia meminta kepada Rasul SAW harta, kecukupan hidup duniawi. Namun di sisi lain hatinya berbicara yang lain lagi, bahwasannya dunia itu yang akhirnya juga akan fana juga. Maka bisikan hati pada saat yang lain mengatakan, apakah Anda, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, tidak meminta yang lebih baik daripada dunia? Anda sebaiknya meminta kebaikan akhirat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah pilihan Allah. Niscaya apabila meminta kepada Rasulullah SAW kebaikan akhirat, kemudian Rasul mendoakan Rabi'ah bin Ka'ab kepada Allah agar diberikan kebaikan akhirat untuk Rabi'ah bin Ka'ab, niscaya akan dikabulkan. Maka panggilan hati yang kedua itulah yang menjadi kemantapan Rabi'ah bin Ka'ab. Akhirnya beliau pun datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Beliau menyampaikan kepada Rasul bahwasannya dia ingin menjadi pendamping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga.
Subhanallah. Mulia sekali cita-citanya Rabi'ah bin Ka'ab. Ternyata di tengah kondisi ekonominya, barangkali kalau kita ditanya oleh seseorang mau minta apa, mungkin kita akan meminta ya kendaraan yang paling bagus, rumah yang paling mewah. Tapi beda ceritanya dengan Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau meminta apa yang lebih baik daripada dunia seisinya. Ingin menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Mendengar permintaan Rabi'ah bin Ka'ab ini, maka Rasul pun bertanya kepada Rabi'ah, tidak adakah permintaanmu yang lain selain ini? Dengan mantap Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada permintaan saya yang lebih daripada itu. Rasul pun menjawab atas permintaan itu dengan mengatakan, ya, bantulah saya wahai Rabi'ah untuk diri Anda agar permintaan Anda dikabulkan dengan memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah. Maka mulai saat itu Rabi'ah bin Ka'ab pun menjadi orang yang semakin rajin dalam beribadah, karena beliau sangat berharap agar apa yang diinginkan tadi, menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga, itu dikabulkan oleh Allah. Sambil Rabi'ah bin Ka'ab tetap menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti sampai di situ, ingin memberikan kebaikan kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Suatu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab yang saat itu masih bujang, ya, dengan pertanyaan, apakah Anda tidak ingin menikah wahai Rabi'ah? Dengan penuh rasa malu, ya, dengan pertanyaan seperti itu, Rabi'ah pun menjawab, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Anda tahu keadaan saya, ya, saya tidak punya harta, ya, saya orang miskin gitu kan, makan pun susah. Perlu kita ketahui ya ikhwan dan akhwat semuanya, ya, Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang fakir. Mereka tidak punya tempat tinggal. Dengan mereka ada di masjid Nabi SAW. Jika ada orang yang memberikan hadiah kepada Rasul SAW, maka sebagian hadiah itu diambil oleh Rasul SAW, ya, sebagian sedikit ya dari hadiah itu, kemudian selebihnya diberikan kepada mereka, dibagikan kepada Al-Suffah itu, termasuk kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Maka penuh dengan rasa malu tahu diri Rabi'ah bin Ka'ab, ya, dalam kondisi serba kekurangan ditawarin nikah gitu. Maka dia pun jujur kepada Rasul SAW, saya nggak punya apa-apa, bagaimana saya menikah? Karena Rasul SAW, pertanyaan ini bukan basa-basi dan serius. Maka ya Rasul SAW pun terdiam, ya, menunggu saatnya untuk bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Sehingga ketika dilihat oleh Rasul SAW pada waktunya yang tepat untuk bertanya lagi dengan pertanyaan serupa, Rasul pun bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab, apakah Anda tidak ingin menikah? Karena pertanyaan ini berulang dari Rasul SAW kepada Rabi'ah, maka Rabi'ah pun susah untuk menolaknya kembali. Akhirnya dia pun mengatakan, wahai Rasul SAW, bagaimana saya nggak punya mas kawin? Rasul SAW menenangkan Rabi'ah bin Ka'ab. Bahkan Rabi'ah bin mengatakan, siapa yang akan menikah dengan saya wahai Rasul SAW? Ya, siapa yang melihat saya miskin begini, siapa yang mau menikah dengan saya? Maka Rasul pun mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, bahwasanya datanglah kamu kepada keluarga fulan. Di sana ada seorang yang bernama Fulanah. Sampaikan kepada mereka bahwasanya saya, ya, memerintahkan kepada kamu untuk menikah dengan si Fulanah itu dari keluarga mereka. Akhirnya Rabi'ah pun dengan rasa penuh malu, ya, setengah percaya diri dan setengah tidak gitu kan. Percaya dirinya karena Rasul SAW adalah yang nyuruh, dan tidak percaya dirinya adalah ketika melihat dirinya bagaimana kondisinya. Akhirnya dia pun datang kepada keluarga yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dan dia menyampaikan tujuan kedatangan itu. Setelah dijelaskan bahwasannya Rabi'ah bin Ka'ab disuruh oleh Rasul SAW untuk, ya, mendatangi keluarga yang dituju ini
Kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menikah dengan fulanah, ya salah seorang wanita dari kalangan mereka. Maka ketika mendengar itu, keluarga yang didatangi Rabi'ah bin Ka'ab pun tanpa panjang lebar lagi, tanpa berpikir lagi, mengatakan, selamat datang wahai Rasulullah, selamat datang wahai utusan Rasulullah SAW. Ya, utusan Rasul SAW tidak boleh kembali kecuali setelah menunaikan hajatnya, menunaikan keinginannya, dan menunaikan maksudnya. Maka keluarga itu pun langsung, ya, menikahkan Rabi'ah bin Ka'ab atas pesan Rasul SAW dengan anak gadis mereka pada saat itu. Subhanallah. Akhirnya Rabi'ah bin Ka'ab, ya, menikah dengan seorang gadis yang dipilihkan oleh Rasul SAW. Ini diantara keberkahan, ya, barangkali bagaimana seseorang itu mencintai Rasul SAW. Kalau dulu, ya, mencintai Rasul SAW mungkin dengan bertemu, dengan memberikan khidmah seperti itu. Tetapi kalau di zaman kita, tentu dengan bentuk yang lain, dengan mengagungkan sunnahnya, dengan mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW, membela Rasul SAW apabila dicela, dihina, ya, dan dalam bentuk-bentuk yang lain, ya, kita tunjukkan kecintaan itu, ya, dengan kesungguhan kita di dalam beribadah. Insya Allah penuh dengan barokah, ya, penuh dengan barokah. Bagaimana Rabi'ah bin Ka'ab ketika menyampaikan kepada Rasul bahwasanya dia ingin, ya, menyertai Rasul SAW di surga, dan Rasul pun memberikan kuncinya agar taat beribadah. Kemudian Rasul pun, ya, karena melihat Rabi'ah bin Ka'ab adalah seorang pemuda, ya, seorang bujang yang belum menikah, akhirnya Rasul pun memberikan kemudahan di tengah-tengah butuhnya Rabi'ah bin Ka'ab itu untuk bisa, ya, diberikan kemudahan untuk menikah. Subhanallah. Ini adalah keberkahan yang Allah tunjukkan di dunia, ya, melalui langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkahan di dunia, ya. Bagaimanakah nantinya di akhirat? Dan kita terlihat Rabi'ah ini akhiratnya dapat, menyertai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, dan dunianya dapat. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, janganlah kita ragu-ragu. Bagaimana kita tunjukkan cinta kita ini kepada Allah, cinta kita ini kepada Islam, cinta ini kepada Rasul SAW, dengan melaksanakan semua ketaatan, walaupun pada saat orang-orang membenci kita karena kita mengamalkan kebaikan itu, pada saat orang-orang mencibiri kita mengamalkan kebaikan itu. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia, terlebih lagi kita bisa mendapatkan kebaikan di akhirat yang merupakan janji Allah untuk orang-orang beriman, janji Allah untuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, barangkali itu ikhwan dan akhwat semuanya yang dirahmati oleh Allah yang bisa Anda sampaikan dari apa yang kita pelajari dari kisah Rabi'ah bin Ka'ab ini. Bagaimana kecintaan beliau terhadap Rasul SAW. Jangankan kebaikan yang bersifat ukhrawi, dunia pun, ya, sudah, ya, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah SAW kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Sekian, apabila ada salahnya, ya, itu datangnya dari diri saya sendiri dan dari kebodohan saya. Apabila itu ada benarnya, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.